Lalu hal-hal apa yang kita lakukan? Ma yusannu fi siyam. Apa sih yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada saat bulan Ramadan? Ada 4 setidaknya. Yang pertama, yaitu kita disunahkan untuk mensegerakan untuk iftar. Tatkala dikumandangkan adzan maghrib, Allahu Akbar, maka segerakan untuk apa? Minum minuman yang manis, disunahkan makan makanan yang manis, itu disunahkan. Wow, saya ini kuat, nanti malam kita makannya, nanti aja malam. Enggak. Kalau kita mendapatkan sunnah itu, maka kita batalkan puasa kita. Kalau kita makannya nanti malam, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mentakhirkan sahur. Nah inilah. Kalau sahur itu diakhirkan, berapa diakhirkan? Ya kurang lebih 20 menit sampai 15 menit sebelum imsak. Maka ini diperbolehkan makan. Sehingga apa? Makan kita tidak banyak. Jangan sampai kita bangun jam 2, giling terus itu, makan terus. Sampai habis subuh, habis sholat nggak kuat tidur terus. Ini jangan. Maka kita diakhirkan kita untuk sahur agar supaya apa? Yang masuk nggak begitu banyak, agar supaya kita badan kita ini ada waktu istirahat. Maka 1 tahun kita sudah lambung kita itu dituntut untuk mencerna makanan yang banyak, maka 1 tahun pada bulan Ramadan ini kita agar supaya istirahat, maka jangan banyak-banyak makan. Apa yang ketiga? Disunnahkan kita agar supaya kita beriktikaf. Beriktikaf itu bagaimana? Berdiam. Niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiam di masjid. Dengan cara apa? Boleh kita tidur di masjid, boleh kita senantiasa di masjid, jangan sampai keluar masjid, kita niat ibadah di dalamnya ada tidur di dalamnya, kita bisa sahur, kita di dalamnya bisa berbuka, di dalamnya ada tarawih, di dalamnya kita ada qiyamul lail, di dalamnya kita ada tilawatul Quran, di dalamnya kita bersosialisasi dengan masyarakat. Boleh kita melakukan semacam itu. Lalu iktikaf kalau semacam itu kita nggak ada waktu, boleh dengan cara apa? Dicicil. Dengan cara bagaimana? Nah, dicicilnya itu mulai subuh sebelum kita mau ke masjid begitu ya. Kalau biasanya kita datangnya pas qomat, maka boleh itu 10 menit sebelum adzan kita sudah datang ke masjid. Kemudian tatkala kita masuk ke masjid menggunakan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita doa nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat beriktikaf karena Engkau ya Allah. Maka dia tatkala mulai masuk itu dihitung iktikaf. Bayangkan 10 menit sebelum adzan sampai diakhiri, karena ini bulan Ramadan, barangkali ada taklim, barangkali nanti itu di dalamnya ada ada kegiatan-kegiatan sampai waktu isyraq. Wah, ini luar biasa. Ini kita sudah spend waktu di hari itu sudah 2 jam. Nanti duhur juga itu, duhur 1 jam, asar 1 jam. Kemudian maghrib barangkali tidak kita di rumah, atau kita hanya sholatnya cuma 20 menit saja, tidak apa-apa, diniatkan iktikaf. Nanti kita sholat isya, ada tarawih, ada iktikaf. Maka kalau kita cicil setiap harinya kita niat iktikaf, barangkali 1 harinya kurang lebih bisa 10 jam. Luar biasa. Maka kita boleh dengan cara mencicil. Itulah iktikaf. Itu sunnahnya pada bulan Ramadan. Apa yang keempat sunnahnya? Yaitu meninggalkan perkataan yang keji. Jangan sampai kita berpuasa pada bulan Ramadan, tapi kata baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan apa? Banyak orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tapi dia mendapatkan illal ju' wal atos. Cuman lapar dan dahaga saja. Dia berpuasa, tapi nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia melakukan marah, dia melakukan perkataan yang keji, dia misui tanggane dan lain sebagainya. Maka semacam ini tidak boleh. Loh Ustaz, kalau saya marah ini berarti apa? Nol di hadapan Allah. Ya sudahlah, saya nggak berpuasa aja. Ini kira-kira betul nggak perkataan semacam itu? Kira-kira betul nggak? Salah. Bagaimana kok kena salah? Iya, kalau Anda sudah marah, Anda tidak berpuasa, maka wajib Anda mengkodoknya di luar bulan Ramadan. Kalau Anda marah betul, nol di hadapan Allah, tetapi lanjutkan puasa agar supaya Anda tidak mengkodok di lain hari. Oleh karena itu, itulah hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadan, yang mana tidak ada di luar bulan Ramadan. Tentunya selain 4 hal ini yang kita dikategorikan sunnah, banyak hal.
ya maknanya ada amalan-amalan yang di luar Ramadan itu menjadi sunnah, maka di dalam Ramadan boleh kita lakukan. Tapi ada loh amalan-amalan yang tidak bisa kita lakukan, yang ada hanya pada bulan Ramadan. Apa? Kita ambil contoh, yaitu sholatut tarawih. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah. Baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan dulu pertama kali beliau sholatut tarawih. Maka sholat tarawih pada saat itu baginda Nabi pernah berjamaah. Yang kedua berjamaah. Yang ketiga ditakutkan karena umatnya baginda Nabi itu semakin banyak yang tarawih bersama Rasulullah. Rasulullah nggak sholat di masjid lagi karena takut ini dianggap wajib. Bukan berarti Rasulullah itu tidak tarawih karena ada maksud tertentu. Kalau kita lebih baik tarawih karena apa? Karena ini Rasulullah hanya ingin menunjukkan kalau ini sunnah saja. Kalau kita sudah tahu sunnah, kita lakukan dong. Maka kita sholat tarawih. Sholat tarawih pada dasarnya ada dasarnya dua-duanya. Baik itu yang 11 rakaat maupun yang 23 rakaat. Maka kita tinggal mengikuti di mana kita yakinnya. Jangan sampai menyalahkan, oh masjid itu tidak bagus karena di situ ada apa? Sholatnya hanya 11. Oh masjid situ tidak bagus, itu 23 rakaat. Aku nggak cocok. Jangan. Maka Anda cocok di mana, Anda silakan sholat tarawih di situ. Maka itu merupakan salah satu ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah. Kemudian apa sunnah selain itu? Sunnahnya diantaranya adalah tilawatul Quran. Maka membaca Al-Quran ini sangat disunahkan. Bahkan ada beberapa literasi yang kita baca, apabila kita melakukan di luar Ramadan, pahalanya sunnah. Maka kalau kita melakukan di dalam Ramadan, tetap hukumnya sunnah, tapi pahalanya setara kita melakukan amal ibadah yang wajib. Ini luar biasa sekali. Maka apa? Kita melakukan sunnah-sunnah ini, diantaranya tilawatil Quran. Quran kita ketahui sendiri pahalanya sangat luar biasa. Barang siapa membaca Al-Quran, maka satu huruf akan dikasih satu pahala. Satu pahala akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Maka tidak dikatakan alif lam mim itu sebuah huruf, tapi alif satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Maka alif lam mim sudah 3 huruf. Dikalikan 10, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 200 kebaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu kita ayo persiapan bulan Rajab ini, kita jadikan kita persiapan sehingga nanti di bulan Ramadan yang kita hidupkan sunnah ini kita sudah terbiasa, yaitu tilawatul Quran. Tilawatul Quran ada budaya yang menarik di Indonesia ini. Kalau setahu saya di Jawa atau di beberapa daerah lain itu mengikutinya. Bagaimana? Yaitu sistemnya tadarus. Tadarus itu membaca Al-Quran bersama. Yang ditaruh di mikrofon, di musola, menghidupkan ini seolah-olah Ramadan itu malamnya tidak ada yang tidur. Bagus sekali. Karena apa? Budaya ini menjadikan kita semakin haus akan tilawatul Quran. Hal-hal semacam ini, maka kita harus hidupkan budaya-budaya yang mendukung kita untuk menjalankan sunnah. Apa? Tadarus. Habis sholat tarawih, tadarus. Tidak perlu lama, mungkin sampai jam 9 atau setengah 10. Apabila sudah terlalu malam, barangkali mikrofonnya bisa dikecilkan. Karena apa? Nanti barangkali sudah waktunya orang istirahat, takutnya mengganggu dan lain sebagainya. Itu sunnah. Apabila nanti sunnahnya di luar bulan Ramadan, ini ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid, kalau ada taklim ya bagus, asal tidak rasan-rasan tetangganya loh ini ya, maka dia duduk sampai waktu isyraq. Pahalanya apa? Disetarakan oleh Allah haji dan umroh. Bukan disetarakan, tapi disamakan plek, tamatun. Memang sempurna pahalanya semacam itu. Oleh karena itu sunnah ini lakukan di dalam bulan Ramadan. Ya sudah, sembari daripada duduk-duduk atau mendengarkan taklim atau tilawatul Quran. Banyak hal. Apalagi sunnah yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan karena rewardnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa banyaknya. Apa diantaranya? Yaitu pahala kita bersedekah. Bahkan sedekah bulan Ramadan, kita ambil contoh. Barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, bukan sedang puasa. Maksud hadis ini orang yang melakukan iftar. Ya, orang berpuasa kemudian iftar maghribnya, siapa yang memberi satu orang iftar, maka dia memiliki pahala satu seperti orang yang melakukan. Makanya tidak jarang ada orang yang dia berpuasa sehari tapi pahalanya setara dengan 1 bulan.
Loh kok bisa? Iya, dia ngadain bukber yang hadir 30 orang. Loh kan enak. Bukber itu berapa sih budgetnya? Taruhlah kita itu satu porsi, kalau dengan minumnya, dengan apa, 30.000 begitu. 30.000 kali 10, 300.000. Nah, 300.000 sudah kita saving dari sebelum Ramadan, kita adakan itu, maka pahalanya luar biasa sekali, setara dengan orang puasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, adakan bukber di mana-mana bagus. Tapi ingat, pada saat bukber jangan lupa sholat maghrib. Kadang di antara kita bukber, tapi kita lupa akan kewajiban kita untuk sholat maghrib. Karena apa? Bukbernya sunnah, tapi wajibnya tidak dilakukan, yaitu sholat sholat maghribnya. Oleh karena itu sunnah begitu banyak, begitu luar biasa. Ayo kita prepare dari sekarang, ayo kita persiapkan dari sekarang agar supaya di bulan Ramadan kita senantiasa sudah istiqomah. Orang itu kan pertamanya terpaksa, oke, terpaksanya di bulan Rajab saja. Yang kedua terbiasa di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan sudah panen itu sudah enak, itu sudah terbiasa. Bahkan kalau kita itu nggak melakukan kayak dosa begitu, itulah hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW khususnya pada bulan Ramadan. Oleh karena itu pastikan kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW.